Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana saudara-saudara, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Jawabnya sehat kok kelihatannya kurang sehat begitu ya? Sehat, Pak, begitu. Oke, pertemuan kita hari ini adalah ke-10 dari kajian kebijakan pendidikan. Kita akan membahas bagaimana pendidikan di perguruan tinggi. Dan iya, saudara kan memang juga mahasiswanya, maka kita akan kupas. Ayo kita tampilkan bagaimana tentang kajian kebijakan pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Seperti apa wajah perguruan tinggi kita, dan bagaimana masa depan para mahasiswa, ya saudara semuanya, dan apakah hal ini sudah menjadi jawaban terhadap kebutuhan dunia pendidikan. Yang jelas, Undang-Undang 12 itu menjelaskan tentang dunia perguruan tinggi atau kajian kebijakan pendidikan perguruan tinggi. Bisa ditampilkan, Pak? Jadi, kalau kita ngomong perguruan tinggi, maka ya salah satunya adalah saudara sarjana atau S1. Jadi kita akan mengupas tentang undang-undangnya, dan sampai hari ini kan memang belum ada perubahannya. Apakah undang-undang itu memang masih layak dan mempunyai implikasi yang bagus untuk mahasiswa? Tentunya saudara semuanya. Lanjut. Pada dasar pemikiran dari undang-undang itu, ada pasal 20, 21, 31 dari Undang-Undang Dasar 45. Ya, kita paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka ketika membuat undang-undang, maka referensinya adalah Undang-Undang Dasar 45, karena itu merupakan konstitusi kita. Sehingga tidak boleh dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, itu bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 45. Next. Jadi, kalau kita melihat, misalkan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini menunjukkan bahwa memang berbicara negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan yang mulia. Ini merupakan siapapun pemimpinnya, tentunya presidennya, hal ini harus dijadikan pedoman untuk salah satunya adalah di dunia pendidikan. Jadi tidak boleh misalkan seorang presiden membuat kebijakan yang berbeda dengan perintah dari undang-undang. Pasti dia dipersalahkan karena negara kita adalah negara hukum. Pada pasal 31 juga bagaimana dijelaskan bagaimana tentang setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa diatur dalam Undang-Undang Dasar, dalam Undang-Undang. Berbicara menyelenggarakan sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, saudara ketika kuliah di UNESA begini, ini kan juga belajar tentang sebuah pedoman, tapi juga mempelajari saudara. Apakah dalam
eh, sistem pendidikan kita menambah ketakwaan, keimanan saudara atau tidak? Kalau tidak, maka ini harus diperbincangkan, bahkan harus dirubah terkait dengan undang-undang yang ada. Coba saya ingin pendapat dari Fajrul Falah. Apakah saudara sampai semester ini sudah ada dalam proses pendidikan itu ada penambahan ketakwaan dan keimanan sebagaimana amanah Undang-Undang Pasal 31 itu? Menurut saya sudah sesuai dengan hal tersebut, karena kan pendidikan berusaha untuk menambah wawasan atau pengetahuan. Terus wawasan atau pengetahuan tersebut bisa berguna untuk menambah iman dan ketakwaan, Mbak. Seperti itu. Oke, terima kasih Fazrul Falah. Selanjutnya mengamanahkan agar pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa dan kemajuan peradaban. Saya bertanya kepada Mai Salwa Safira, apakah dalam proses berpendidikan di UNESA, ini kan sebuah contoh ya, kita kupas ya, apakah juga menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa? Apakah saudara ketika di UNESA itu semakin banyak musuh atau semakin banyak teman? Iya Pak, menurut saya di UNESA itu sudah ada pendidikan agama seperti halnya ada mata kuliah tentang pendidikan agama Islam itu juga kan untuk saling menghormati antar agama juga, belajar tentang itu juga. Dalam hal persatuan bangsa, dalam hal persatuan, apakah teman-temanmu juga banyak yang berbeda dengan dirimu dan selanjutnya misalnya bisa menyatu atau bahkan bermusuh dan mereka? Iya, bisa bersatu Pak. Okay. Karena adanya pendidikan agama itu juga. Oke. Enggak, kalau berbicara pendidikan kewarganegaraan, apakah ada di dalamnya? Iya, ada. Oke, lanjut pada halaman selanjutnya. Ini kan kita kupas terkait dengan dasar-dasarnya ya. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 20, ini tentunya yang sudah tahun 2003 tentang sistem negara telah memberikan kerangka dan jelas kepada pemerintah dalam menyelenggarakan negara yang sesuai dengan amanah pasal 31. Meskipun demikian masih memerlukan pengaturan agar pendidikan. Jadi mengapa Undang-Undang 12 tadi muncul? Karena di dalam Undang-Undang 20 itu belum selesai. Lanjut. Ini kan dasar pada waktu kehadirannya dulu. Lanjut. Kehadiran Undang-Undang 12 waktu dulu. Coba kita kupas di sini bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Kalau kita melihat di contoh kampus saudara, itu sudah ada semuanya. Kemudian pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri. Wah, ini selalu yang dikembangkan adalah spiritual. Jadi memang kita, saudara, ketika kuliah itu ya tidak boleh jauh dari atau bahkan jadi orang yang ateis misalkan. Atau bahkan kemudian menolak terkait dengan keberadaan agama. Tapi bahwa keberadaan agama bisa diperdebatkan, itu iya. Sehingga aktif mengembangkan potensi. Saudara sekarang sudah ada yang semester 7, ada yang sudah semester 9. Selanjutnya, apakah saudara sudah merasa ada potensi diri yang saudara pada prosesnya ini dikembangkan? Potensimu sudah dikembangkan atau belum? Frisky, bagaimana Frisky? Frisky bisa ngomong?
Rizky? Oke, Rizky kelihatannya belum nyambung. Mizaratul, gimana potensimu apakah sudah bisa dikembangkan selama kuliah di UNESA ini? Kalau tidak, maka UNESA salah. Kalau tidak, mungkin kalau tidak salah UNESA-nya, maka dosennya yang salah. Ah, gitu loh. Termasuk saya, gitu Selama loh. ini nggak tahu Pak, gimana ya jawabnya ini? Ya, gini, kamu kan di sosiologi ya? Di Apa sosiologi, Pak? Miza, apa itu namanya? Miza kan di sosiologi ya? Iya. Di sosiologi itu dirimu, potensi dirimu apakah sudah dikembangkan oleh prodi atau kampus? Kayaknya sih ya gimana ya Pak? Hmm? Dirimu sebagai calon peneliti misalkan, apakah sudah sering dilatih? Potensimu apa sudah dimunculkan oleh prodi? Potensi saya ini eh, sudah lumayan lah Pak, sudah kan ini kan kayak belajar lah. Maka dari itu, oh saya nggak salah kalau ambil jurusan sosiologi. Soalnya kan eh, kemampuan saya itu di kayak gimana ya di lapangan gitu loh Pak, Hmm. gitu. Kalau Kalau Naufalul merasa nggak potensimu sudah dikembangkan selama ini di kampus? Merasa Pak, merasa. Hmm. Karena awalnya itu kan nggak tahu kalau sebenarnya sosiologi murni itu lebih menulis dan meneliti. Saya pikir cuma belajar biasa, tapi Oke. setelah masuk sosiologi ternyata ada hal itu, dan menurut saya di prodi sosiologi itu sudah benar-benar fokusnya memang mengajarkan menulis artikel-artikel ilmiah, dan itu dibutuhkan dari setiap tugas outputnya artikel ilmiah gitu Pak. Terlebih setelah semester 2 sampai semester 5 ini memang tugasnya ke sana gitu. Jadi saya pikir prodi dalam hal kebijakan pendidikannya sudah mengarah ke mengembangkan potensi mahasiswa sesuai jurusannya. Jadi keberadaan tugas-tugas itu bukan untuk memberatkan kepada saudara, tetapi dalam bahasa Undang-Undang 12 2012 itu adalah pengembangan potensi saudara. Karena saudara memilih sosiologi, salah satu sosiologi yang dikembangkan adalah saudara sebagai peneliti, maka banyak atau sedikit banyak saudara dimohon, dia diperintah oleh sang dosen untuk sering penelitian, untuk menulis, survei, dan selanjutnya. Lanjut, Hovifah. Selanjutnya pada pendidikan tinggi adalah ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan kemasyarakatan tertentu, dan teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup. Jadi kalau berbicara ilmu pengetahuan, dia pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis. Saudara, saya tidak tahu apakah sudah merasa, tetapi kalau di dalam proses saudara diberi tugas, saudara mendapatkan rivet tentang nilai lulus, selanjutnya saudara bahkan ada yang hampir lulus, maka itu menandakan bahwa proses penggalian secara sistematis tentang keilmuan itu ada, dan secara metodologis. Bahkan kalau saudara tidak menggunakan metodologi yang benar, maka ujian skripsi nanti saudara tidak lulus, meskipun skripsinya itu sekarang cukup diwakili dengan proses penulisan jurnal. Tetapi kalau metodologi tidak benar, saudara kan mulai semester 1 sampai semester 6 itu diajarin. Kalau tidak mampu mempraktekkan, maka ya saudara tidak layak lulus. Karena apa? Nanti kalau saudara lulus dari perguruan tinggi, khususnya sosiologi, saudara harus mampu untuk menerapkan itu semuanya. Next.
Jadi, fungsi perguruan tinggi ada 3 hal: mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan sivitas akademika, inovatif, responsif, kreatif, terampil, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan penerapan nilai humaniora. 3 hal ini fungsi perguruan tinggi, yang tentunya berbicara dibandingkan dengan pada waktu sekolah menengah atas, atau sekolah menengah pertama, atau bahkan sekolah dasar, itu berbeda. Kalau berbicara mengembangkan kemampuan, maka ya di perguruan tinggi. Kalau berbicara di sekolah dasar, di sana relatif semuanya doktrin atau pemahaman yang sangat dasar. Terkait dengan mengembangkan sivitas akademika, kreativitas, inovatif, itu ya di perguruan tinggi. Memang pada waktu SMA sudah, tetapi lebih itu adalah di perguruan tinggi. Selanjutnya terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, mungkin hal ini adalah secara umum. Saudara mungkin, loh, Pak, di kampus kita itu tidak ada teknologi. Sekali lagi bahwa ini adalah perguruan tinggi secara umum. Adapun saudara mengarah kepada ilmu pengetahuan saja, atau sosiologi yang diarahkan ke dunia teknologi, itu juga sangat mungkin. Ini adalah fungsi perguruan tinggi. Next. Selanjutnya kita tujuannya berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang beriman seperti yang disampaikan tadi, menghasilkan kelulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dihasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan menerapkan nilai humaniora, terwujudkan pengabdian kepada masyarakat. Kalau saudara sampai sekarang belum melakukan PKM, pengabdian kepada masyarakat, maka saudara tidak punya modal nanti ketika lulus. Jadi, selanjutnya pada waktu proses bahkan dikompetisikan tentang PKM tersebut. Saudara-saudara, itulah terkait dengan perguruan tinggi. Pembahasan kita pada hari ini membahas saudara sendiri, tetapi dihubungkan dengan masa depan saudara. Kalau saudara merasa ada hal yang kurang, maka kemungkinan yang salah itu adalah mungkin saudara kurang serius dalam proses berkuliah, atau dosennya kurang bisa berkomunikasi dengan saudara, atau mungkin terkait dengan keilmuan saudara jarang yang dipraktekkan, tugas-tugasnya sangat teoritis misalkan, sehingga misalkan jarang. Tapi kalau saya melihat seperti contoh di mata kuliah ini, kajian kebijakan pendidikan, sudah sempurna. Karena apa? Saudara kemarin sudah submit ke jurnal. Adapun nanti diterima atau tidak, ini merupakan juga pembelajaran. Kalau saudara pada submit pertama langsung diterima, itu menunjukkan bahwa kreativitas inovasi saudara itu bisa diaktualkan dalam proses penelitian sebagai sosiolog. Tetapi kalau tidak, bahkan nanti disuruh revisi, itu tentunya ada tahapan yang proses revisi. Kalau ditolak, maka proses awal saudara memang kurang matang, sehingga nanti perlu membuat yang lebih baik lagi. Itu terkait dengan mata kuliah sekarang. Nanti atau selanjutnya nanti akan saya tampilkan di YouTube. Tugas saudara dalam proses penampilan tersebut, nanti tolong setiap mahasiswa itu membuat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi kelebihan dari, atau tidak pertanyaan pernyataan aja. Pernyataan, apa potensi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, potensi apa yang saudara sudah kembangkan selama kuliah ini, dan apakah hal itu bisa memenuhi terkait dengan apa yang menjadi impian, cita-cita saudara ketika mau kuliah dahulu, dan apakah juga sudah menjawab dari Undang-Undang 12 tahun 2012. Nanti nomor absen di bawahnya tugasnya adalah memberikan semacam koreksi. Misalkan Kakak Hilda itu nomor 1. Maka nomor yang 2 akan menyatakan, apa yang disampaikan Kakak Hilda itu sudah benar. Tetapi dengan penjelasan, karena
menurut undang-undang begini atau karena menurut begini. Tetapi kalau misalkan kurang benar, oh, apa yang disampaikan Kakak Hilda kurang tepat, seharusnya begini dan selanjutnya. Begitu? Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Gimana? Ada pertanyaan? Cukup? Terima kasih, semoga bermanfaat. Langsung saja, nanti langsung tune terhadap YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.